kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Attention, let's pray. Nah, bagaimana kabarnya semuanya sehat? Sehat. Tadi kita sudah berdoa. Hari ini kita akan mempelajari tema berikutnya. Tapi Pak Guru, ini belum menanyakan. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, greeting and gift taking. Bagaimana, ada pertanyaan tidak? Kita akan mempelajari tentang self introduction, apa? Self introduction. Lebih jelasnya, kira-kira Pak Guru ingin bertanya. Kira-kira self introduction itu artinya apa ya? Self itu sendiri. Kalau introduction memperkenalkan diri. Oke, pertanyaannya, pernahkah kalian berkenalan dengan orang lain? Pernah. Sering. Oke, bagaimana kalian berkenalan dengan orang lain? Gimana? Menanyakan apa yang kamu tanyakan? Nama, kabar, alamat, umur, hobi, terus apa lagi? Asalnya dari mana, ya kan? Ya. Nah, sebelumnya Pak Guru akan mengajarkan kepada kalian tentang materinya, ya. Nah, ya. Ini pembukaan saja. Ini kemudian, ya, seperti yang tadi Pak Guru mendikatkan bahwa kita akan belajar tentang apa? Self introduction. Apa artinya? Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri sendiri. Nah, aku yang Pak Guru utamakan dalam mempelajari ini ada tujuan pembelajaran atau learning objective yang akan kita tuju, ya. Yang pertama, ya, memahami tentang ungkapan-ungkapan dasar perkenalan diri sendiri dengan baik. Berikutnya, mengidentifikasi tentang ungkapan-ungkapan dasar perkenalan diri sendiri dengan baik. Kemudian yang ketiga, yang menyusun apa? Ya, dan melakukan percakapan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan dasar dalam perkenalan diri sendiri. Oke, itu tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Oke. Dalam memperkenalkan diri, kita harus mempunyai dasar yang baik juga, terutama dalam dasar bagaimana cara mendapatkan informasi dan mengungkapkan pendapat kita, pertanyaan kita. Ada berbagai cara. Cara yang pertama yaitu apa? Coba kira-kira. Asking for people's name. Apa artinya? Menanyakan nama orang.
ada bermacam cara untuk menanyakan orang. Ya, cara yang sudah Pak Guru rangkum yaitu yang pertama, name. Kalau kalian mendengar pertanyaan what is your name, kira-kira artinya apa? Siapa namamu? Kalau ditanya nama, berarti kamu menyebutkan ya, nama. Cara menjawabnya, my name is bla bla bla. Kalau di sini dicontohkan, my name is Wayat Siti Faisal. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, yaitu what is your nickname? What is your nickname? Apa nama panggilanmu? Siapa nama panggilanmu? Kalian bermacam-macam tergantung sama kalian gitu ya. Kalau di sini contohkan nama panggilannya atau nickname-nya Siti. Kemudian selanjutnya dari nama itu ditanyakan lagi, how do you spell your name? Kira-kira artinya apa? Ya, bagaimana kamu mengeja namamu? Mengejanya di sini itu mengeja apa? Hurufnya. Ya, hurufnya ada apa saja? S, H, I, E, U, I. Ya, itu mengeja ya, mengeja huruf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang alfabet, betul? Ya. Kemudian, ya, sebelum lanjut ada pertanyaan tidak? Tidak. Cara yang pertama ya. Kemudian cara yang berikutnya setelah menanyakan nama, tentunya ada informasi lain yang ingin kamu dapatkan, ya atau tidak? Oke. Di sini yaitu cara yang kedua, asking for people's address. Asking for people's address. Kira-kira apa? Menanyakan tempat tinggal atau alamat. Ya, address itu alamat. Cara yang pertama yaitu where do you live? Where do you live? Siapa yang tahu artinya? Raise your hand. Di mana tempat tinggalmu? Itu ya. Kalau ditanyakan tempat tinggal, tentunya kamu ke alamat tempat tinggal kalian, ya, bukan menjawab dengan nama atau yang lain. Di sini jawabannya apa? Ya, I live in Pakuncen Village. Saya tinggal di desa Pakuncen. Siapa yang rumahnya alamatnya Pakuncen di sini? Oke, ini sama dengan Siti tadi ya. Iya. Kalau Siti enggak? Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu pertanyaan berikutnya ya. What's your address? What's your address? Ada yang tahu artinya? What your address? Masih yang disuguhkan yaitu jalan, nomor, kemudian jalan apa maksudnya, kemudian RT berapa, RW berapa, desanya apa, kecamatannya apa. Nah, di sini kita rangkum saja, dicontohkan bahwa what's your address boleh dijawab dengan I live at 56 Jalan Maju Mundur Bobot Sari ya. Jalannya maju mundur ya. Ini ada kamu Mas, alamatnya gimana Mas? Alamat lengkapnya. Jalan Simpangan RT 1 RW 2, ada nomornya? Tidak. Oke, berarti Simpangan termasuk ke desa apa? Ya, untuk mendapatkan informasi lagi yaitu dengan cara menanyakan where are you from? Kamu dari mana? Iya. Kamu berasal dari mana? Ya, kamu berasal dari mana? Kalau pertanyaan itu kamu jawab langsung dengan cara berikut. I'm from Purbalingga. I'm from Purbalingga. Kalau misalnya ada yang lain Purbalingga boleh
I'm from mana? Cilacap. Kebumen, Cilacap. Apa lagi? Pertanyaan berikutnya yaitu where do you come from? Where do you come from? Apa artinya? Ada yang tahu? Kamu datang. Oke, di sini kamu boleh menjawab dengan yang lebih panjang. Kamu menjawab lebih spesifik dengan cara kecamatannya ya, kecamatannya kemudian kabupatennya. Di sini dijawab, I come from Bogotsari. Saya berasal dari Bogotsari. Purba. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak tentang cara menanyakan address. Kalian tadi menanyakan alamat, kemudian sudah tahu informasinya. Langkah berikutnya yang seperti yang sudah kita bicarakan bahwa kalau sudah mengetahui informasi, dia tentu saja yang kita tanyakan itu dia boleh memperkenalkan dirinya sendiri. Ya apa tidak? Tadi kan Pak Guru tanya, pernahkah kalian berkenalan dengan orang lain? Pernah. Bagaimana caranya? Menanyakan nama, alamat dan sebagainya. Nah, supaya kamu tidak bolak-balik bertanya, ya apa tidak? Dia boleh mengenalkan diri dengan informasi yang dia punya. Contohnya di sini, kamu boleh mengenalkan diri kamu sendiri dengan cara berikut. Yang pertama, siapa yang mau membaca? Nomor 1. Oke, silakan. Let me introduce myself. Oke, let me introduce myself. Kamu bisa awali pengenalan diri kamu dengan kalimat berikut yang tadi dibacakan oleh Mbak Nurul ya. Oke, let me introduce myself. Artinya ada yang tahu? Let me introduce myself. Biarkan saya memperkenalkan diri sendiri. Oke, betul. Diri saya. Oke, ada pendapat yang lain? Biarkan atau kata yang lain boleh. Izinkan ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Kamu boleh mengawali seperti itu ya. Oke. Langkah berikutnya juga sama, ada cara yang lain. Yang kedua, allow me to introduce myself. Allow me to introduce myself. Kira-kira apa artinya? Biarkan saya memperkenalkan diri. Ya, biarkan saya atau izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nah, ini hanya pilihan ya, ini hanya pilihan kalimat supaya di antara pilihan ini kamu bisa memilih supaya kamu banyak informasinya. Semakin banyak informasi, kamu akan mendapatkan informasi yang banyak juga dan pengetahuan yang lebih luas. Ya, apa tidak? Oke, lanjut. Langkah berikutnya, kamu bisa mengucapkan dengan cara I would like to introduce myself. My name is. Oke, kamu bisa awali dengan I would like to introduce myself. My name is bla bla bla. Tergantung nama kalian masing-masing. Kira-kira artinya apa? Ada yang tahu? I would like. Apa I? Saya. Would dari untuk lampaunya will. Mau, ya, mau atau akan, ya. Saya akan. I would like to introduce. Apa tadi? Memperkenalkan diri sendiri, myself. Kemudian my name is, nama saya adalah bla bla bla. My name is Latif Hidayat. Ini example ya. Ya. Yang berikutnya sama, ada beberapa pilihan. Pilihan yang keempat, kamu boleh mengawali dengan good morning everybody. Kalau itu kejadiannya di pagi hari. Tapi ingat, tidak semua menggunakan good morning, tergantung waktunya. Contohnya di waktu apa? Ya, di waktu siang, di waktu sore, dan di waktu malam tentunya berbeda ya. Oke. Ya, oke. Di sini diucapkan good morning everybody. Artinya selamat pagi semuanya. Singkatan dari is. My name is. Ya, ingatkan ya. Kalau ada tanda petik di atas kosong s, kemudian itu singkatan dari is. Boleh disingkat. My
name is. Oke, yang berikutnya, hello, I am, halo saya, bla bla bla. Gampang ya. Kemudian yang berikutnya, I want to introduce myself. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Any question from you, for me? Any question? No. Oke, next lanjut. Yang berikutnya yaitu dengan cara kamu mengucapkan I live in ya. I live in. Kira-kira artinya apa ya? I live in ya. Aku tinggal di bla bla bla. Oke. Kenapa bla bla bla? Karena belum tahu ya. Saya nggak tahu kamu tinggalnya di mana, alamatnya di mana. Kan tidak tahu. Karena baru perkenalan diri ya. Tergantung alamat kalian masing-masing. Oke. Selanjutnya ditambahkan dengan kalimat atau frase yang lain. My address is. My address. My address. Alamat saya adalah di mana bla bla bla. Kemudian berikutnya I come from. Saya berasal dari. Ya tadi sudah di awal kita sudah diinformasikan ya. Saya berasal dari Purbalingga atau daerah yang lain ya. Daerah. Oke, berikutnya ini agak berbeda. Setelah menanyakan nama, alamat, kemudian ada informasi lagi ya yang kita utarakan kepada teman kita atau orang lain. Yang berikutnya itu I am bla 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 years old. I am bla 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 years old. Apa itu? I am bla 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 years old. Years apa years? Umur. I am bla 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 years old. Berarti apa? Kalau diartikan. Ya aku titik. Ya aku berumur bla bla bla. Oke ya. Titik. Oke. I am bla 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 years old. Kalau kamu mengutarakan informasikan tentang umur kalian. Umurnya berapa? I know your old ya. Kamu bisa mengutarakan boleh, tidak juga ya sebaiknya boleh. Karena kita berkenalan ya. Kemudian yang langkah berikutnya yang terakhir, I was born on. I was born on. Apa artinya ya? Saya lahir di atau pada tanggal bla 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 bla. Contohnya, ini tanggal berapa bulan apa contohnya? 12 September 2020 and 24. Oke, ini. I was born on September the 12th. Oke, kemudian 2024. Seperti itu ya. Sebutkan bulannya dulu, kemudian baru tanggalnya. Oke. Sampai di sini bagaimana? Any question? Depan, tengah, belakang? Tidak ada? Jelas ya? Oke, lanjut. Video yang harus kita tonton, kita dengarkan bagaimana cara pengucapannya khususnya ya. Dan informasi yang ada di video tersebut. Oh, silakan. Introduce myself. My name is Adinda Susi Sedianitius. I'm from Java. I live in Kalapakan Babatsari. I'm 12 years old. My hobby is cooking. I have 3 siblings. I have 1 brother and 2 sisters. That's all. Thank you. Kira-kira informasi apa yang mendapatkan? Ulangi lagi ya. Oke. Hello. I would like to introduce myself. My name is
Adinda Susi Setianingsias. I'm from Java. I live in Kalapakan Babatsari. I'm 12 years old. My hobby is cooking. I have 3 siblings. I have 1 brother and 2 sisters. That's all. Thank you. Oke, informasi apa yang kamu dapatkan dari perkenalan ini? Lindas. Lindas. Lintas, ya, oke. Kemudian tadi apa Mbak? Hobinya? Her hobby is? Ya, her hobby is cooking. Hobinya adalah? Tinggal di Kalapacung, Bogor Sari. Ada yang Kalapacung di sini? Oke, Kalapacung. Ngacung ya, pas ya. Kalapacung, ngacung. Ngacung bahasa Inggrisnya raise your hand. Oke, itu ya. Apa lagi? Pak. 11 tahun. Ini apa aku Pak? Mau suaranya lebih banyak mereka. Coba yang lain. One brother to sister. Berarti apa itu? Dia mempunyai Satu saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. satu saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. oke. Kalau dia anak semata wayang, yang tahu anak semata wayang? Aku belum. Ada yang semata wayang? Dilihat, cuma kakak, adik tidak ada, hanya kamu sendiri. Oke, kamu ya. Kira-kira apa ya mas ya artinya ya? Bahasa Inggris. Saya anak semata wayang. Thank you, apa artinya? That's all. Ya, cukup sekian. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke. Ya, ada gambaran tentang cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Oke, itu ya. Ingat, kalau dalam perkenalan atau membacakan bahasa Inggris itu kamu harus percaya diri, ya apa tidak? Sama. Semua ingin mengucapkan bahasa Inggris, tentunya dengan cara masing-masing. Ya. Kalau kalian lihat di televisi, di HP, orang luar negeri yang bukan orang Inggris, bahkan yang mengucapkan bahasa Inggris itu mereka mengucapkan dengan percaya diri. Ya, ucapkan saja bahasa Inggrismu, ya, kemampuan kamu jangan khawatir. Yang penting berminingnya, pemahamannya kamu dapatkan. Nah, itu yang penting. Karena bahasa Inggris itu yang penting komunikasi. Yang penting ya. Itu komunikasi apa? Ya, communicate atau komunikasi dengan orang. Communicate each other, saling berkomunikasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Oke, itu ya, kita teruskan. Nah, kalau tidak ada, nanti Pak Guru yang bertanya ya. Pak Guru bertanya, Pak Guru lewat tidak langsung, tapi dengan cara Pak Guru mempunyai sesuatu yang ditanyakan kepada kalian. Oke, are you ready? You ready? Ready. Mister will say in English. Okay. Claps 2. Claps 2. Claps 1. Claps 3. Clap 0. Oh no. What is 0? Oh, kalau belum berarti tidak ya. Oke. Claps 5. Clap stop. Clap stop. Harus stop. Tepuk pramuka. Oke. Lagi ya. Clap stop. Oke, ada pertanyaan tidak? Nanti sekarang Pak Guru bertanya ya. Exercise. Do the exercise. Apa? Mengerjakan latihan-latihan. Are you ready? Ready. Tapi sebelumnya kalian boleh membentuk kelompok depan belakang menjadi
empat kelompok empat anggota atau kelompok 4 anggota dari depan belakang. Dengan sini, kemudian yang sana belakang, masnya ini mas, ini mas juga 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa 8? What is 8 in Indonesia? 8. Yes, right. Ada 8 kelompok. What is 8 kelompok in English? 80 teams, okay, or 80 group. Okay. I will give you the hand out, yeah. Don't worry, one just for you, yeah. Dapatkan satu-satu, tapi kalian membentuk kelompok. Boleh kembalikan kursi atau digabungkan mejanya, boleh, silakan. The first activities, aktivitas yang pertama yaitu apa? Ada yang bisa membacakan petunjuknya? Ya, ya. Oke, thank you. Give applause for Tato. Good. Ya, saya bagus. Ya, itu artinya apa ya? Halo. What's the meaning of the instruction? Apa arti dari petunjuk itu? Dengarkan gurumu, kemudian tulis apa yang akan kamu katakan dalam memperkenalkan diri sendiri dan bagaimana cara merespon atau menjawab. Nanti kamu mendengarkan siapa? Pak Guru, ya Pak Guru. Nah, caranya Pak Guru membacakan, kamu melihat kalimatnya, dan kamu langsung menjawab. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. What is your name? Silakan. Write on your paper, tulis di kertasmu, on your worksheet, tulis di lembar jawab kamu. What is your name? Yeah. Were you born? When were you born? Apa tadi? When were you born? Yang tadi sudah dijelaskan ya, hubungan dengan kelahiran. Oke. Kelahiran kalian kapan? Ya. Kelahiran. Iya betul. Ya, kapan kamu lah di situ di depan itu ya. Ada cara untuk meresponnya. Yang paling terakhir, yang nomor 11 cara meresponnya.
Oke, sambil itu ya Mas. Ya. Selanjutnya yang nomor berapa? Ketiga. Where do you live? Apa itu kira-kira? Di manakah tempat tinggalmu? Tadi yang tahu tempat tinggal, tadi yang ditanyakan apa? Alamat. Bisa langsung menggunakan jalan, nomor, number, oke. Kemudian kecamatannya, boleh langsung kabupatennya. Boleh Pak lanjut? Kemudian yang berikutnya, where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? Nah, ya Pak Guru makanya tanya, kira-kira ada yang tahu where do you come from? Ya, kamu datang atau berasal dari mana? Berasal dari mana? How many siblings do you have? Apa artinya? What is the meaning? Ya, berapa saudara yang kamu miliki? Maksudnya ya, nanti setiap kelompok ya menjawab masing-masing dari pertanyaan tersebut. Berarti ada berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 kelompok yang nanti menjawab. Ya, oke, are you ready? Oke, silakan. Oke. Pertanyaan yang pertama. The first question is. Siapa yang menjawab? Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 8 kelompok. Silakan. Raise your hand and read and answer. Tunjukkan tangan kalian. Baca pertanyaan and answer. Ya, silakan. What is your name? My name is Aya Olivia. What is your name? My name is Aya Olivia. How about you? Bagaimana dengan kalian? Question will be answered. Okay.